Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Udah pada sarapan? Sudah, Bu. Oke. Sebelum mulai pelajaran, kita baca doa bersama dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Zahwa. Oke, silakan Zahwa pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya itu baca Al-Quran. Siapa yang mau baca Al-Quran hari ini? Saya, Bu. Silakan Nisa. Surat apa? Surah Al-Baqarah, Bu, ayat pertama. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Lisa. Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan doa dengan ayat Al-Quran tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Selanjutnya, apakah anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, tolong lihat sampah di sekitarnya ya. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang. Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Jika tidak ada, yang tidak berhubungan dengan pembelajaran hari ini, tolong disimpan dulu. Simpan. Sudah? Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, ibu cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Kebetulan Oktaviandra, Bu. Oke, kemana Reva? Sakit, Bu. Elisa Utami hadir? Hadir, Bu. Zahwa Ramadhani Hendri? Hadir, Bu. Mudah-mudahan minggu depan lebih banyak lagi yang hadir ya. Baiklah, anak-anak ibu sudah siap untuk belajar. Mudah-mudahan lebih semangat lagi dari minggu kemarin ya belajarnya. Ada yang tahu pembelajaran hari ini tentang apa? Tidak, Bu. Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji pada Allah atau taat dan patuh kepada Allah. Yang mana tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian akhlak terpuji kepada Allah atau taat dan patuh beserta dalilnya dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hikmah orang-orang taat perintah Allah beserta dalilnya dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengungkapkan contoh orang yang taat dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita siswa mampu menjelaskan integrasi taat kepada Allah dengan psikologi dengan baik dan benar. Oke? Berdasarkan tujuan pembelajaran ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham ya tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang syukur, Bu. Tentang syukur, bagus. Apa itu syukur? Masih ingat? Masih, Bu. Ya, apa itu syukur, Zahwa? Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Bagus, pintar. Apa contoh-contoh dari syukur? Melaksanakan ibadah fardu dan sunnahnya, Bu. Oke, bagus ya. Jadi syukur itu adalah suatu bentuk terima kasih kita kepada Allah. Jadi berkaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, syukur itu merupakan suatu bagian dari akhlak terpuji kepada Allah, yang merupakan suatu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kita masuk materi yang pertama ya. Tentang apa tadi materi yang pertama? Pengertian akhlak terpuji kepada Allah beserta dalilnya.
Oke, pengertian akhlak terpuji kepada Allah, taat atau patuh beserta dalilnya. Jadi sebelum kita tahu apa itu taat kepada Allah, kita harus tahu dulu apa itu taat. Taat terbagi menjadi dua pengertian, yaitu ada menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa ada yang tahu pengertiannya apa? Saya Bu. Ya silakan Zahra. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Oke, bagus. Taat itu berarti tunduk, patuh, dan setia. Selanjutnya menurut istilah. Ada yang tahu taat itu apa? Saya Bu. Silahkan Lisa. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku, Bu. Oke, bagus. Jadi taat menurut istilah itu adalah tunduk dan patuh terhadap segala perintah yang berlaku. Jadi dari pengertian taat ini dapat kita tarik kesimpulannya bahwa taat kepada Allah itu adalah tunduk dan patuh untuk segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi sebagai seorang muslim, taat kepada Allah itu adalah taat yang paling Utama. berdasarkan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Jadi dalam ayat ini terdapat kalimat ati'ullah yang artinya Taatilah Allah. pintar. Taatilah Allah itu berarti yang paling utama ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk materi yang kedua tentang, ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke, materi kedua kita tentang hikmah orang-orang taat perintah Allah beserta dalilnya. Untuk itu, Ibu ada bahan ajar. Silakan Anda pahami dan pelajari. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk memahaminya. Dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai dipahami ya. Siapa yang bisa menyebutkan hikmah orang-orang taat perintah Allah beserta dalilnya? Zahwa, Bu. Silakan Zahwa. Yang pertama apa Zahwa? Yang pertama, hatinya tenang dan tidak goyah. Yang kedua, akan selalu mendapat bimbingan dari Allah. Oke, bagus. Jadi hikmah orang-orang yang taat perintah Allah dan dalil beserta dalilnya, yang pertama, hatinya tenang dan tidak goyah. Terbukti dalam Quran surah Ar-Ra'd 2 ayat 28. Yang kedua, yaitu mendapat bimbingan dari Allah. Terdapat dalam Quran surah Muhammad ayat 17. Oke, ada yang lain? Ada, Bu. Silakan Lisa. Yang ketiga? Memiliki sikap dan jiwa sosial Oke, yang ketiga yaitu memiliki sikap dan jiwa sosial. jiwa sosial ya. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. 136. Bagus. Jadi inilah hikmah orang yang taat perintah Allah beserta dalil-dalilnya. Berarti anak-anak ibu sudah paham semuanya ya. Oke, kita masuk materi yang selanjutnya yaitu contoh orang taat dalam Al-Quran. Untuk itu ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama Lisa, yang kedua Zahwa. Jadi anak-anak ibu harus membahas tentang contoh orang taat dalam Al-Quran. Contohnya nggak boleh sama ya antar kelompok ya. Oke, dimulai dari sekarang. Waktunya 5 menit untuk diskusi ya. Sudah selesai diskusi anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu minta presentasi dari satu kelompok saja. Silakan kelompok Lisa. Bu, Tentang contoh-contoh orang taat dalam Al-Quran. Silakan. baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok saya, yaitu tentang contoh-contoh yang taat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu melaksanakan salat fardu 5 waktu dengan ikhlas dalam hati. Yang kedua, menunaikan zakat atau sebagian hartanya di jalan Allah. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Lisa. Beri tepuk tangan buat Lisa. Oke, jadi contoh orang taat dalam Al-Quran itu yang pertama menjalankan sholat 5 waktu. Yang kedua itu menunaikan zakat. Yang ketiga yaitu melaksanakan puasa. Oke, dan lain-lainnya masih banyak ya. Jadi sekarang ibu ada beberapa gambar. Jadi anak-anak ibu harus bisa menyebutkan apakah itu contoh orang yang taat atau tidak. Oke, gambar yang pertama. Ini apakah contoh orang yang taat? Taat, Bu.
Oke, apa ini? Gambar apa ini? Orang yang sedang sholat. Oke, bagus. Selanjutnya gambar yang gambar ini. Apakah ini contoh orang yang taat? Tidak, Bu. Ini gambar apa ini? Orang yang tidak menaati aturan lampu lalu lintas, Bu. Oke. Berarti sudah tahu ya, berarti sudah paham ya dengan contoh orang yang taat ya. Lagi dalam Al-Qur'an tuh banyak tentang taat. Iya, Bu. Oke, kita masuk materi yang terakhir yaitu tentang integrasi taat kepada Allah dengan psikologi. Ada yang tahu integrasi itu apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Integrasi itu berarti penyatuan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ini ada taat kepada Allah dengan psikologi. Yang mana masyarakat Indonesia mayoritas merupakan masyarakat muslim yang lebih sesuai dengan menjadikan teori psikologi keislaman karena teori tersebut dipercaya dapat meliputi seluruh perilaku manusia dan membuktikan mengenai self-image maupun self-esteem sebagai muslim yang taat. Oke, sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya, apakah ada anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Tidak, Ada? Bu. Tidak. Berarti kita belajar hari ini tentang akhlak terpuji kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah. Yang tadi kita sudah membahas tentang pengertian taat dan pengertian taat kepada Allah Selanjutnya kita belajar tentang hikmah orang yang taat kepada Allah beserta dalilnya. Yang ketiga yaitu tentang contoh orang yang taat dalam Al-Quran. Yang terakhir kita belajar tentang integrasi taat kepada Allah dengan psikologi. Bagus. Berarti anak-anak ibu sudah paham semuanya tentang pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, ibu kasih satu pertanyaan untuk anak-anak ibu. Siapa yang bisa jawab, angkat tangannya ya. Jadi pertanyaannya, apa itu pengertian taat kepada Allah beserta dalilnya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Elisa. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Terdapat dalam firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 59, Bu. Nah, bagus. Beri tepuk tangan untuk Lisa. Oke, berarti anak ibu sudah paham ya tentang pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, ibu akan memberikan anak ibu tugas, yaitu tugasnya buat peta konsep mengenai materi hari ini. Oke. Tentang apa, Bu? Tentang membuat peta konsep yang berkaitan dengan materi hari ini. Sudah dicatat tugasnya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah dicatat, ada yang tahu minggu depan kita belajar tentang apa? Tidak, Bu. Oke, minggu depan itu kita belajar tentang taat dan patuh kepada orang tua. Orang tua itu siapa-siapa aja, anak-anak? Bu, Oke, silakan Lisa. ayah, ibu. Nah, bagus, pintar ya. Oke, berarti minggu depan kita belajar tentang akhlak terpuji kepada orang tua atau taat dan patuh kepada orang tua. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ibu ada salah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan langsung pulang ya. Hati-hati di jalan.